Makanya belum belum banyak orang Indonesia yang terbang ke Qatar. Tapi begitu kita lolos ke semifinal, nah itu membuncah ya apa ya? Benar ya, membuncah itu ada ya, ngerti ya apa? Blossom, membuncah ya. Keluar, wah ini kayaknya bisa nih gitu semangat. Nah, Hai, Assalamualaikum semua. Selamat malam kepada follower page Harimau Melaya. Hari ini eksklusif Hisham bawakan untuk anda sekali lagi. Kita bersama dengan rakan saya yang saya ketemui masa saya pergi ke Piala Asia di Qatar hari itu. Kita sempat berbual-bual pasal pasukan Indonesia dan hari ini sekali lagi saya ingin menjemput beliau, pasukan Indonesia yang sedang meningkat naik sekarang ni di Asia Tenggara, iaitu kita ada Haris Pardede daripada channel Bung Harpa. Apa khabar? Sehat, Mas? halo, baik, sehat, sehat semuanya. Mas, terima kasih sudi luangkan masa dengan kami di Harimau Melaya di Malaysia ini. Mas, di sana macam mana sekarang nih keadaannya? Ah, kalau di sini fans Indonesia yang ada di Qatar memang sedang gundah gulana, sedang ya sedang bingung lah. Karena gini, setelah Indonesia U23 atau Under 23 berhasil mengalahkan Korea Selatan, itu perasaan kita itu membuncah ya, apa ya, senang, very happy. Tapi kemudian di kala ekspektasi fans itu naik ya, berharap kita bisa mengalahkan Uzbekistan ke final dan memastikan langsung lolos ke Olimpiade Paris nanti, tapi kemudian kita kalah ya, kalah secara hasil, kalah secara permainan juga, dan ada sedikit catatan soal wasit ya, tapi saya tidak mau bicara soal wasit. Nah, hal inilah membuat kita akhirnya sekarang agak down to earth, agak sedikit mungkin mulai sedikit apa ya, ya humble lah untuk bagaimana kita bisa menerima kekalahan ini, dan yang paling penting adalah menatap pertandingan nanti lusa atau 2 hari lagi, tanggal 2 hari Kamis melawan Irak. Karena kita masih ada eh, pelor atau peluru yang kedua, ada tiga sebenarnya. Kalaupun kita nanti kalah lawan Irak, kita masih nanti akan playoff melawan Guinea di Paris. Jadi kita yang penting adalah mempersiapkan melawan Irak. Semoga kita bisa menang dan mendapatkan tiket ke Paris setelah ke Olimpiade setelah 68 tahun. Jadi terakhir kali Indonesia tuh ke Olimpiade tahun 56 di Melbourne. Kita semua mungkin belum lahir yang nonton ini ya. Okey, Gitu. kalau kita lihat pada awal sebelum kejohanan ini bermula, kamu sebagai media di sana ataupun fan-fan Indonesia di sana, adakah kamu expect jangka Indonesia mampu sampai ke tahap ini untuk bawa 23? Hanya Sintayong yang yakin tim ini awalnya ke semifinal karena waktu berbicara dengan Ketua Federasi PSSI, FA-nya Indonesia itu Pak Erick Thohir hanya menargetkan sebenarnya sampai perempat final. Tapi kemudian Sintayong malah menantang men-challenge tim ini bisa sampai semifinal. Dan banyak orang yang sebenarnya jujur tidak yakin itu bisa dilakukan. Termasuk juga saya, ada beberapa orang. Ya mungkin kalau lolos grup saja tidak mudah ya, karena kita segrup dengan Australia, segrup dengan Yordania dan tuan rumah Qatar. Tapi ternyata kita bisa lolos sampai semifinal, sehingga itu yang saya bilang tadi, ekspektasinya akhirnya tinggi. Jadi begitu kita kalah, kita agak sedikit drop, agak sedikit kecewa, tapi ya semoga kita bisa bangkit lagi lah, Indonesia bangkit lagi, Timnas. Okey, kalau tak salah saya, Shin Tae-yong sudah 2 tahun lebih bersama pasukan Indonesia kan, kalau tak salah saya? Lebih, sudah 4 tahun, Lebih? Sudah 4 tahun, sorry, sudah sudah empat 4 tahun. tahun. Ya, ya. Kamu melihat pada awalnya, pada pelantikan Shin Tae-yong sini, macam mana kamu melihat progresnya pasukan senior, pasukan bawah 23 sehingga ke hari ini? Ya, pertama yang harus diingat, dia di sini sudah di in charge ya as a head coach of Indonesian National Team itu hampir 4 tahun, dan terpotong COVID. Ya, COVID itu kan relatif Hmm. tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya. Jadi sebenarnya efektifnya itu mungkin hanya sekitar 2,5 tahun. Nah, dalam jangka waktu yang begitu begitu pendek, tapi banyak perubahan yang bisa dilakukan oleh Sintayong. Ya, parameter yang paling jelas adalah di peringkat FIFA, di tim nasional senior itu Indonesia dari peringkat mungkin 180-an waktu dia datang ke Indonesia, sekarang kita atau Indonesia ada di peringkat ke 134. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini keduanya ada 2A, 2B, 2C, 2D nih. Karena apa? Banyak rekor-rekor yang dia ciptakan selama dia di tim nasional, baik di senior maupun juga di under-under ya, under 20, under 23 dan under 20. Dia meloloskan pertama kali Indonesia ke Piala Asia under 20 di Uzbekistan. Kemudian pertama kali meloloskan Indonesia ke babak grup atau knockout stage di Piala Asia Senior. Kemudian dia juga pertama kali meloloskan Piala Asia Under 23 ke putaran final dan bahkan membawa ke semifinal
kemudian juga permainan Indonesia itu lebih berkembang. Jadi kalau ditanya progresnya sangat luar biasa ya. Itu mengapa dalam beberapa kesempatan netizen ataupun warga negara Indonesia itu meminta Erick Thohir, Presiden FA-nya Indonesia, PSSI, untuk memperpanjang segera kontrak dari Sintayong yang konon katanya akan habis bulan Juni mendatang. Kalau kita tahu bila Presiden baru PSSI Erick Thohir datang, saya lihat satu perubahan yang sangat besar, sangat ketara daripada bawa Indonesia. Apa yang kamu boleh komen tentang Erick Thohir sendiri ya? Ya, kalau saya boleh jujur ya, personally, saya adalah orang yang dari dulu paling banyak mengkritik, menghajar tim nasional dan PSSI. Ya, karena apa? Karena memang maaf-maaf ya, walaupun banyak juga jasa sebelumnya ya, terutama Pak Iwan Bule, dulu ada apa ketua PSSI sebelumnya, itulah yang membawa Sintayong. Tapi banyak sekali lobang-lobang, kemudian juga kekurangan yang terjadi di tim nasional Indonesia. Nah, di bawah Pak Erick Thohir, itu terobosan-terobosan itu dilakukan sangat luar biasa. Ya, salah satunya adalah naturalisasi, kemudian bagaimana dia memfasilitasi tim nasional ini selalu TC. Ya, selalu TC, tiap kompetisi ada TC. Itu kan butuh biaya. Kemudian juga bagaimana kemarin kalau mungkin apa namanya, kita bisa melihat Nathan itu, kalau mungkin kalian bisa sempat dengar ceritanya, Nathan itu sempat pulang ke Belanda, itu sudah selesai, harus dipanggil klubnya untuk membela Herenveen, tapi kemudian beliau terbang ke Herenveen untuk melobi dan akhirnya bisa main lagi. Jadi dan dia selalu mengawal tim ini kemanapun tanding ya, di tengah kesibukan beliau sebagai as a ministry. Ya, ini sangat luar biasa menurut saya. Jadi mesti kita dukung walaupun PR masih banyak. Terutama di liga kita ini masih banyak PR yang mungkin pelan-pelan itu akan dibenahi ke depannya. Kalau kita lihat kan, pasukan Indonesia sekarang ni banyak menggunakan heritage player, pemain warisan kan. Kalau kita lihat, Ya, ada setengah saya baca di fan Indonesia kata pada awalnya tidak bersetuju, tapi bila sekarang ni nampak hasilnya sangat luar biasa. Apa komen kamu sendiri? iya. Jadi gini, perubahan ini harus dilakukan dua, jangka menengah atau pendek dengan jangka panjang. Ini memang adalah jangka pendek atau menengah, ya, dan itu sudah berjalan dengan baik. Sebenarnya fenomena naturalisasi itu atau heritage ya istilahnya itu sudah dilakukan sekitar tahun 2010. Dulu ada eranya Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, Eloko Gonzalez, tapi memang ya tidak terlalu maksimal lah. Nah, sekarang itu dilakukan dengan lebih baik lagi dengan mendatangkan pemain heritage atau pemain diaspora, istilah kita itu diaspora yang punya kualitas lebih baik. Di antaranya ada Jai Itses yang main di Venezia, kemudian Tom Haye bermain di Herenveen dan lain-lain dan lain-lain. Dan saya rasa ini bukan hanya memberikan kekuatan materi di tim nasional itu sendiri, tapi juga ada transfer knowledge. Jadi kalau mungkin teman-teman semua melihat di lapangan, kebetulan saya sangat dari mulai Piala Asia Senior sampai dengan U23 ini saya selalu mengikuti tim nasional Indonesia main. Itu pemain-pemain diaspora atau pemain heritage itu banyak memberikan semacam wejangan apa ya bahasanya tuh nasihat, Nasihat. advice. Ya bisa ya nasihat. Misalnya cara berdiri saat corner itu saya pernah lihat di satu momen waktu kita main lawan Vietnam di Hanoi. Jay Itses, back yang main di Venezia itu ngasih tahu ke Rizky Rido, kamu harus berdirinya seperti ini. Nathan juga berkali-kali Nathan Chow itu di tengah memberikan nasihat kepada beberapa temannya untuk bermain yang baik ya karena mereka jujur secara level, secara gameplay itu lebih baik karena mereka ditempa di Eropa. Jadi manfaatnya sangat banyak, tapi memang ini adalah jangka menengah. Mudah-mudahan nanti seperti yang saya katakan tadi, Pak Erick Thohir akan membenahi Liga 1 atau Liga Indonesia yang tentu ini akan menjadi sumber juga pemain kita di tim nasional Indonesia. Macam mana pandangan penerimaan untuk pemain lokal pula, pemain yang asli daripada Indonesia, pandangan kamu? Ya, memang ini adalah situasi ketika zona nyaman kita, comfortable zone itu, quote by quote itu terganggu ya, istilahnya seperti itu. Tapi ini juga dipandang atau direspon dengan dua sisi. Ada yang setuju, ya, ada yang setuju karena kompetisi jadi ada competitiveness level di sana sehingga para pemain katakanlah pemain asli Indonesia atau lokal itu harus memompa kemampuannya. They have to pump their capacity to compete with the diaspora atau heritage players. Tapi ada juga yang beberapa merasa mereka sepertinya terganggu areanya. Jadi ini biasa ya, setiap perubahan itu tidak akan memuaskan semua pihak, tapi saya yakin selama itu tujuannya baik, pasti hasilnya baik juga. Hanya memang kita harus sabar untuk menuai hasil positif tersebut.
Jadi memang jujur ya, di awal turnamen itu kita tidak terlalu yakin tim ini bisa melaju sejauh ini ke semifinal. Ya lolos grup aja seperti yang saya katakan itu agak berat ya karena di grup itu berat-berat. Tapi kemudian ketika lolos ke perempat final, sebagian dari kita mungkin berpikir, oke, this is it gitu, udah selesai. Kayaknya lawan Korea kita nggak akan bisa lewat lah atau berat. Makanya belum belum banyak orang Indonesia yang terbang ke Qatar. Tapi begitu kita lolos ke semifinal, nah itu membuncah ya apa ya? Benar ya, membuncah itu ada ya, ngerti ya apa? Blossom, membuncah ya. Keluar, wah ini kayaknya bisa nih gitu semangat. Nah, barulah banyak orang-orang Indonesia, media-media influencer yang pada datang ya karena memang melihat ada ekspektasi, ada peluang di sana untuk kita bisa lolos ke Olimpiade. Ya walaupun kalaupun kita di semifinal kalah, which is kemarin kita kalah, kita masih ada satu pertandingan lagi kan, perebutan tempat ketiga dan ternyata melawan Irak. Jadi memang setelah kita berhasil intinya ke semifinal itu ekspektasi itu tinggi. Orang punya kepercayaan diri yang tinggi untuk tim ini bisa meraih sesuatu. Makanya ada beberapa yang ke sini ya termasuk juga pejabat, kemudian juga orang biasa, fans biasa juga banyak yang datang ke sini. Jadi animonya luar biasa. But we are now in the crossroads ya antara kita ke Paris atau pulang ke Indonesia atau selesai gitu. Jadi ya tapi seru lah ya. Karena kebetulan kita tuh selalu main di Abdullah bin Khalifah. Dan di situ selalu memberikan berkah buat kita kecuali kemarin memang belum rezeki ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti perebutan tempat ketiga itu di Abdullah bin Khalifah juga lawan Irak ya mudah-mudahan bisa lolos lah gitu.